motor sini. Pegang aja. Ya. Haris. Bosi udah. Udah? Gas. Oke. Udah? Gas. Oke, Bang Bopak, saat ini sekarang kesibukannya lagi apa aja sih Bang kalau boleh tahu? Bapak kesibukannya kalau sekarang ya, paling sering bintang tamu, terusnya persiapan sama teman-teman, kedua paling usaha baru lah Bapak. Usaha apa sih Bang? Lebih ke apa? Bapak nih lagi mendalami usaha sama teman-teman, kebetulan dia bisa mendukung Bapak. Kayak sekarang kita lagi buka kayak bikin usaha jadi grosir burung tuh, kita bangun namanya Abadi Bird, terusnya juga kita bikin kayak buat pup pasir tuh. Sekarang kita Bapak di situ kerja bareng, kita bikin produk namanya Pitara Bentonet itu. Nanti kapan-kapan kalau pembukaan nanti datang ya. Ya, siap Bang. Sip. Terus tapi kalau job-job TV masih diambil atau gimana nih Bang? Ya masih lah, cuman kan Bapak lebih selektif lah, karena kan gini kondisi Bapak gak nggak mau terlalu capek dalam arti gini, nggak kayak dulu kita kan wah gulang-guling gini. Kalau kita mah yang penting nyaman main, enak programnya baru mau gitu. Ya alhamdulillah sih teman-teman juga pada ngerti, stasiun TV juga ngerti ya, dengan kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Tapi sih bukan buat Bapak pribadi, bukan kelemahan lah ya, cuman istilahnya Bapak lebih apa sih, lebih arahnya lebih ke verbal daripada ke slaptisnya gitu. Kalau verbal kan enak lebih ke ucapan atau ini kan, kalau slaptis kan kita lebih gerak. Nah gerak-gerak itu yang kita kurangin gitu. Berarti ini salah satu alasan Abang udah maksudnya udah jarang tampil di TV karena milih-milih ya bisa dibilang ya? Ya bisa. Kedua lagi fokus sama usaha, terusnya sama sekolah. Ya kan sekarang kita lagi sekolah juga kan. Kuliah Harus, gitu Bang? ya harus kita selesain kita, karena kita nggak enak sama yang ngasih kepercayaan sama Bapak, yang memberikan apa sih sekolah tanpa biaya dari Profesor Delami kan udah membantu Bapak kan untuk kuliah di salah satu kampus Universitas Islam Sapiar ngambil hukum. Dan mudah-mudahan doain tuh Bapak biar selesai, biar beres, siapa tahu nanti kita bisa jadi praktisi hukum yang bisa bermanfaat buat orang banyak kan gitu. Bang Bopak kan maksudnya jadi pelawak kan sudah cukup senior ya, udah lama banget gitu. Terus sekarang kan maksudnya lebih memilih untuk jarang tampil TV karena kan bisnis dan juga sekolah. Iya. Berat nggak sih Bang Bopak untuk pelan-pelan maksudnya merubah kayak gitu, pola kayak gitu? Berat? Ya sebetulnya sih nggak berat, karena Bapak bikin itu balance. Karena gini, kalau kita ini kan berangkat dari dunia komedi itu berangkat karena bukan faktor keberuntungan, tapi karena faktor kita memang karir, profesionalisme kita. Kedua kan kita basicnya memang kan dari teater, dari lomba, jadi naluri seninya tuh selalu berjalan, tidak akan pernah mati. Jadi yang kalau misalnya ada nanya lu berhenti Pak di komedi, ya enggak lah, pokoknya di mana kita berdiri ya selalu berkomedi kayak gitu. Jadi yang namanya komedi itu tidak ada yang namanya selesai, karena nanti kita malu. Karena kan kalimat itu pun pernah dilakukan sama Andre ke Haji Roma waktu itu. Dia pengen 50 atau 55, gue mau berhenti dari komedi, gue mau fokus usaha atau apa. Pak Haji Omairama bilang apa? Kita ini orang seni, seni itu tidak ada yang namanya pensiun. Pensiunnya kecuali mati. Nah itu kan satu nasihat yang bagus juga buat Bapak, memberikan satu energi yang baik. Oh tandanya dunia kita ini dunia yang tidak ada pensiun. Kalau kita bisa melakukan hal-hal yang baik di dunia kita kan, siapa tahu menjadi pundi-pundi rezeki kan gitu. Mau besar lo karena dari dunia seni, masa lo harus ninggalin kesenian lo kan gitu. Memang katanya sekarang udah pilih-pilih job juga karena komedi di TV udah beda nih, bener nggak sih? Bener nggak sih Bang? Ya mungkin ada perbedaannya kayak gini sih, memang ada bedanya kayak gini lah. Kalau dulu kita kan berkomedi itu sama temen itu tidak saling mengejar satu dengan yang lainnya. Kedua, selalu kita memupuk kekeluargaan. Ketiga, ya kita secara jujur kalau misalnya teman lucu, kita anggap lucu, kita keep. Kalau perlu lu bantu nih program kita gitu kan. Kalau sekarang itu kan budayanya udah nggak bisa kayak begitu lagi. Ya maksudnya
Kalau lo lucu dimanapun lo bermain ya udah lo sebatas itu aja gitu, liwat gitu. Kalau dulu dipelihara gitu. Bedanya sih itu aja. Bang Bopak, kan Bang Bopak bilang lagi kuliah ambil hukum. Dari kapan sih Bang udah kuliah? Tahun Dari berapa? sekarang aja Bopak semester terakhir. Oh, udah mau Bopak ini skripsi? udah masuk skripsi, makanya Bopak lagi fokus. Nah, mengambil makalah-makalah di dunia hukum. Nah, Bopak itu kan pengen ngambil mau bikin skripsinya ini yang berbau hukumnya ini ya, antara hubungan kita artis kontrak dengan PH atau televisi itu kayak gimana kan gitu. Karena kalau kita lihat dari sisi hukum kan untuk sekarang ini banyak lah ya para artis siapapun yang merasa dirugikan juga banyak kan gitu. Cuman tidak ada kekuatan hukumnya kan gitu. Nah, kita pengen cari nih kekuatan hukum untuk biar kita ini aman dalam mengkontrak sama televisi atau sama personality atau sama IWA sama siapapun kan. Kalau kita lihat dari sisi hukum kan jadi para artis juga aman kan gitu. Makanya Bapak lagi mempelajari tentang hal itu. Bang, biasanya kalau artis tuh biasanya nih kalau untuk kuliah mungkin lebih pilih komunikasi, lebih pilih PR. Abang lebih pilih hukum nih. Iya, Karena alasan tadi ya untuk enggak, kalau hukum itu kan bisa luas. Hukum itu juga bisa masuk ke komunikasi, bisa juga masuk ke dalam hal sosial. Tapi kan hukum itu bermacam ilmu udah didapat di situ semua. Nah, tinggal kita yang meraktekin itu. Ya kalau memang lo nggak mau jadi lawyer, lo bisa jadi praktisi hukum, bisa jadi pengamat, kan begitu. Luas hukum sebetulnya. Ini kan bisa kalau ini kan kita lagi skripsi bakal sidang dan bakal dapat gelar sarjana gitu. Abang bakal fokus jadi nanti mendalami hukumnya atau mungkin terjadi advokat atau apapun, atau mungkin tetap artis tetap jalan nih komedian? Wah, harus jalan lah komedian. Bapak jiwanya lebih ke komedi, tapi yang jelas kita punya background gitu kan. Sampai tahu kalau memang Bapak lagi keracunan lagi pengen belajar ya mudah-mudahan kita ambil S2-nya kan gitu. Di sela-sela waktu kita kosong, nah Bapak aja ngambil kuliah itu kan Sabtu aja, lebih enggak. Iya, pokoknya Sabtu Bapak kuliah, pokoknya kalau Sabtu udah nggak ada di rumah tuh, paling nongkrong sama teman-teman yang di usia jauh dari kita. Kan teman-teman kampus Bapak umurnya masih pada muda-muda, ada 20 ada. Kalau Bapak ini kan cuma bilang gini doang, karena waktu itu tadinya juga kita nggak mau nerima kuliah di Universitas Islam Sapiah ini karena merasa umur. Tapi Pak Profesor tuh Bang Delami bilang, Pak, yang namanya belajar itu nggak ada berhenti, nggak melihat usia. Nah dari itu ya akhirnya Bapak kan ngikutin Bang Delami. Akhirnya ya udah kita ikut. Nah kedua juga kan semangat dari teman-teman Paski, dari Jarwo, dari Komeng, dari Ruby Sipit lah, dan semuanya memberi support itu. Ya udah kita lanjut. Nggak tahunya kita sampai skripsi kan nggak berasa. Udah berapa tahun Bang? 3,5 tahun? 3,5 tahun lah. Ya mudah-mudahan tahun 2024 ini mudah-mudahan kita selesai. Nanti kalau selesai kita undang ya. Iya, amin. Bang, tapi ya, itu masih ngerasain insecure sama lingkungan sekitar karena kan lingkungannya katanya lebih muda-muda. Oh iyalah, malah lebih seru. Mereka malah banyak. Akhirnya kita bingung kalau lagi masuk yang dosennya siapa gitu. Akhirnya banyak lebih nanya ke Bapak. Ya karena kan orang kayak kita ini praktek langsung maksudnya. Jadi kita pernah di depan mata kita lihat tahu lah gelagat hukum kayak gimana kan gitu. Cuman secara akademisnya kita kan belum dapat, tapi setelah sekolah kan kita bisa tahu gitu lah. Bedanya itu aja. Oke. Bang, balik lagi ke dunia komedi nih Bang. Ini kan katanya banyak perbedaan dan katanya sekarang komedi lebih kayak penghakiman. Itu maksudnya gimana sih Bang? Kayak begini sih, ini sih kita tak usah menjelaskan ya, maksudnya inti udah pada ngerti lah teman-teman di dunia komedi kita ada. Kadang-kadang mereka berkomedi bukan cari tawa, tapi cari kelemahan orang, menghakimi seseorang, mengejar seseorang. Nah kalian itu kalau buat pandangan Bapak itu kan nggak apik, nggak elegan, kedua juga nggak nyaman buat orang. Karena kita ini walaupun bagaimana ranah kita ini kan ranah ketimuran. Ranah yang selalu memegang adab, ucapankah, tindakankah itu kan selalu kita berkaitan dengan adab. Kalau kita tidak berkaitan dengan adab itu kan kesian, itu bukan karakter Indonesia. Nah, maksud Bapak janganlah lo menghakimi orang atau mengejas orang dengan lu siapa, kita ini pelaku seni, nyari uangnya di seni gitu.
kalau lu belum mampu memberikan Indonesia lebih baik, udah jangan banyak protes dulu. Kecuali kalau lu apa yang udah lu beri sama negara, nah itu lu baru hebat kan. Ini kita belum memberi aja enggak, di situ aja kita cari makan, apalagi mau memberi kan gitu. Nah logikanya gitu aja. Jadi bukan Bapak tidak suka sama itu, memang kalau Bapak bener, kalau komedi ya udah lu berkomedi, memberikan kontribusi ketawa yang baik buat masyarakat Indonesia, udah ketawa aja gitu. Orang nonton kita senang, tidak merasa tersinggung, itu kan aman, ya kan gitu. Ya Itu kan? deh Bang Bapak sendiri pernah ada pengalaman nggak sih mungkin jadi korban penghakiman itu? Wah nggak ada yang berani lah kita dihakimin begitu, nggak ada. Malah kalau Bapak kalau tiap bintang tamu kemana aja kita merangkul siapapun orangnya, entah oke lah misalnya itu pemain nggak disuka sama ini, nggak disuka sama A, nggak disuka sama B. Tapi kalau buat Bapak, kalau lo baik sama gue ya lo the best buat gue, lo baik sama gue kan gitu. Kalau urusan lo orang lain nggak suka dia itu urusan mereka kan gitu. Tapi kan terhadap kita alhamdulillahnya mereka pada baik, dan kita selalu membuka tali silaturahmi sama tingkat generasi muda sampai yang tua sampai yang tertengah. Bapak tuh selalu merangkul dan selalu respect kan gitu. Saya pernah nggak sih mungkin kayak keterlaluan banget lah bercandanya gitu, sampai Bang Bapak marah pernah nggak sih? Nggak pernah sih, karena Bapak malah kan jadi objek. Kalau jadi objek itu kita nggak akan menemukan hal-hal kayak gitu. Kedua, Bapak main tuh selalu menghormati mereka, ya nggak mungkin lah mereka mengejas kita kan gitu. Itu intinya mah balik lagi ke pribadi sebetulnya, ya kan. Bang, pendidikan udah bagus, karir udah bagus juga gitu. Terus sekolah juga sekarang kayak abang lebih agamis nih bang. Itu gimana bang ceritanya mungkin perjalanannya? Ya satu gini kali, mungkin karena kita ya setiap hidup itu kan kita punya fase tertentu, dan kedua Bapak ini kan tidak sebebas kayak dulu lagi. Karena Bapak ini punya bentuk tanggung jawab, Bapak punya 2 putri, ya enggak, istri yang baik. Kalau Bapak masih melakukan manuver-manuver kayak yang lama kan nggak baik juga. Karena walaupun gimana Bapak ini harus menjadi contoh untuk keluarga kecil kan gitu, dan untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Jangan sampai keburukan kita ini kebawa sama orang-orang lain yang tidak melakukan. Nah itu nauzubillah min dzalik lah Bapak. Dari kapan sih bang udah mulai perjalanan ke hijrah tersebut? Ya pas kita Allah sudah menegur dengan baik hambanya yang ikhlas, iya kan? Dari tahun kapan bang? Ya pokoknya dari tahun 2011 tuh kita udah mulai ada perubahan-perubahan ke arah sono aja. Jadi udah meninggalkan segala sesuatu yang sifatnya dunia, kayak misalnya kayak kita narkoba, apalah itu udah hilang semua. Jadi Bapak bersih, cuman minum air putih, tidak merokok, terus ngomong pun Bapak menjaga terhadap orang lain. Bapak cuman berkomitmen, ya Allah biarkanlah kalau saya berdiri masih sehat, saya akan memberikan senyum dan tawa sama setiap orang. Itu aja. Tapi nggak sih bang sempat mungkin kayak diledekin sama teman-teman kayak bang Bapak udah nggak kayak dulu nih gitu? Oh nggak ada. Oh, tetep lah kita kalau ketemu teman-teman gokil, cuman gokilnya itu dalam arti ada batasnya gitu. Jadi maksudnya komedi yang standar aja, yang istilahnya yang penting bikin kita ketawa aja gitu. Aman lah kita teman-teman. Sering ikut kajian-kajian gitu bang berarti? Enggak juga. Karena kalau buat Bapak kan, kalau Bapak ikut kajian itu kan karena itu udah fase Bapak yang Bapak udah lalui. Sebelum orang berbicara kajian kita mau udah duluan nih ikut-ikut kajian dari tahun 80. Kalau generasi Bapak itu ikut kajian itu udah dulu. Kalau sekarang ini kan baru kelihatan famousnya kan. Itu mah kajian udah lama lah udah ngikut-ngikutin kayak gitu. Iya Pak, gimana dong? Nah sekarang banyak komedian yang muda, bahkan yang basicnya bukan komedian lah. Jadi komedian tuh gimana Bang? Ya itulah itu viral, cuman Bapak juga tidak mengejas mereka. Yang penting kalau Bapak doain nama mereka nih yang besarnya bukan dari dunia kompetisi, tapi besarnya dari viral, dari perilaku yang nyeleneh atau ini tapi menjadi makanan buat masyarakat, menguntungkan pundi-pundi rezeki dia. Mudah-mudahan mereka menjadi yang lebih amanah lagi, dikasih rezeki begitu. Kedua, bisa menjaga kualitas ke depannya kayak gitu. Mungkin ada perasaan kayak merasa tersaingi sih Bang? Wah enggak lah, enggak. Kan Bapak bilang sekali lagi, Bapak tidak pernah jealous sama siapapun, bentuk apapun sama komedian. Kalau itu dia masih dalam dunia seni, Bapak selalu angkat topi. Oke. Terima kasih bang Bapak. Sama-sama ya.
Pembuka sebentar.